Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ustadz ya. Oke, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah adalah tindakan ataupun ucapan yang paling mudah dan simpel ya, yang ya paling gampang itu. Oke, baik anak-anak, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali materi tahsin kita, yaitu materi tahsin yang terakhir insya Allah, dengan judul membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat. Apa itu? Nah, nanti kita bahas bersama. Baik, seperti biasa sebelum mengawali pembahasan kita, mari sama-sama kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Oke, baik. Membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat. Boleh lihat di buku paket kalian atau lihat di sini nggak apa-apa. Ya. Membaca isti'azah, basmalah, dan awal surat pastinya kalian sudah tahu dan sudah melaksanakannya. Ya, tinggal kita sedikit bahas dan ketahui lebih dalam. Isti'azah itu apa? Isti'azah adalah bacaan awal kali yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu isti'azah. Kemudian basmalah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Awal surat banyak. Bisa Al-Fatihah, bisa An-Nas, bisa Al-Qalam, bisa Al-Muluk, bisa Yasin, dan sebagainya. Oke. Membaca ta'awuz, ya, menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah, baik di awal maupun di pertengahan surat. Ya. Sedangkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, setiap membaca awal surat At-Taubah. Akan tetapi, ketika memulai membaca Al-Quran dari pertengahan, maka hukumnya diperbolehkan membacanya atau meninggalkannya. Ini. Ya, karena kita sering ketika ada seorang imam membaca sebuah surat yang panjang, ya, ataupun yang sedikit lain teknisnya, ya, ketika di rakaat pertama dia membacanya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika rakaat kedua dia tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan saja. Nah, ini kembali ke hukumnya ini. Itu diperbolehkan membacanya atau meninggalkan. Oke. Selanjutnya, muakkad. Apa sih muakkad itu? Muakkad adalah secara bahasa bisa diartikan sebagai dikuatkan, sesuatu yang dikuatkan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah perbuatan yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi apapun, baik dalam keadaan berada di tempat atau saat berada dalam perjalanan. Oke, itu ya. Itu sekilas. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan, Ustaz, kenapa surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya di awal kali, di pertama kali, tapi langsung kepada ayatnya? Nah, ini jawabannya. Ya, ini sekilas jawabannya, yaitu berlainan dengan surat-surat yang lain. Surat ini, yaitu surat At-Taubah, adalah sebuah pernyataan perang total, dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Ya. Sedangkan basmalah bernapaskan perdamaian dan cinta kasih
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena surat At-Taubah itu ada yang mengatakan ada kaitannya dengan surah sebelumnya. Ya, kalau nggak salah surah apa tuh An-Nahl atau An-Naml gitu. Bisa lupa pastinya. Ada kaitannya dengan ya surah sebelumnya. Ya, ini karena kaitan semuanya terkait dengan yang namanya pernyataan peperangan. Ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini apa? Yaitu cara menggabungkan antara taus, basmalah dan awal surat. Ada 4 cara membacanya. Yaitu yang pertama dikatakan sebagai waslul jami'. Waslul jami' yaitu apa? Ketiga bacaan itu disambung semua. Taus, basmalah, dan awal surat digabung semuanya. Contohnya, ini Ustaz ambil dari surat Al-Fatihah. Ya kan kalau kita baca satu-satu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti. Kemudian yang keduanya, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Yang ketiganya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Nah, itu biasanya itu umumnya. Ya, tapi ini tidak, ini disambung semuanya. Ya. Gimana bunyinya? Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, enggak kuat. Maaf ya. Yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu digabung semuanya. Ya. Syaratnya ya, dia harokat yang terakhir pada masing-masing harus dibaca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harokatnya harus dibaca. Apakah itu dhammah, apakah itu kasroh dan sebagainya. Ya, tidak terputus-putus. Nah, ini apa namanya? Surah Al-Fatihah ini di awalnya, boleh lanjut ke ayat keduanya, ayat ketiga dan selanjutnya. Kalau napasnya kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus sampai akhir. Nah, ya. Nah, yang seperti ini biasanya sering kita dengar pada saat kapan? Sholat tarawih tuh. Sholat tarawih ya panjang banget. Cepat. Dalam sekian menit ya udah ruku, kemudian sujud, bangun lagi, ruku lagi, cepet ya. Selesai. 23 rakaat selesai dalam waktu setengah jam. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Oke, itu ya. Dengan catatan kalau ingin digabung semua ya, dia kaidah-kaidah tajwidnya harus digunakan juga dengan tepat. Jangan asal nabrak begitu saja. Ya, akhirnya berantakan. Wah, yang ada malah kita tambah berdosa lagi. Oke, itu ya. Itu namanya waslul jami, yaitu disambung semua. Kemudian yang kedua qat'ul jami. Nah, qat'ul jami itu apa? Yaitu ketiga bacaan itu dipisah. Ta'awuznya sendiri, basmalahnya sendiri, awal suratnya sendiri. Ya, ini gampang nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dipisah, ini masing-masing dipisah. Ya, dipisah. Seperti itu ya. Ya, yang ini tadi ini disambung semua, ya, kemudian ini dipisah semuanya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, dipisah yang pertama dan disambung kedua dan ketiga. Nah, ya, ini namanya qat'ul awwal wa waslus tsani bisalis. Ya. Dipisah yang pertama dan disambung kedua dan ketiga. Cara baca gimana? Ya, yang pertama berarti dipotong, dipisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Nah, berhenti. Lalu yang kedua dan ketiganya gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya. Itu ya. Bisa dimengerti ya? Oke. Ini namanya qat'ul awal wa waslus tsani bisalis. Dipisah yang pertama dan disambung kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sukun. Kan mat arat li sukun. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, itu ya. Selanjutnya yang keempat. Ya, yang keempat apa itu? Disambung pertama dan kedua serta dipisah yang ketiga. Ini namanya waslul awal bisani. Ya, waslul awal bisani wa qat'us salis. Ya. Cara baca gimana? Ini. Berarti yang pertama ta'awuz dengan basmalah digabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu ya. Itu. Nah, perlu diketahui bahwa awal surat ini yang Ustaz kasih contoh hanya Al-Fatihah, tapi boleh surat apapun ya. Misalkan surat An-Nas, kita ganti An-Nas. Yang waslul jami'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, seperti itu. Atau surat apa lagi? Surat Yasin. Yang qat'ul jami'. Yang ini waslul jami'. Surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an dan seterusnya. Oke. Atau misalkan Al-Haqqah. Ya, kita pakai metode yang dipisah pertama dan disambung kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqatu malhaqqah. Ya, dan seterusnya. Itu ya. Ya, surat apapun boleh. Ini sebagai contoh saja surat Al-Fatihah. Seperti itu ya. Nanti ada tugas praktek. Kalian praktik seperti ini, ya. Nanti misalkan Ustaz sebutkan istilahnya apa namanya. Coba kamu praktekkan apa cara membaca qat'ul jami'. Wah, qat'ul jami' apa ya? Wah, berarti dipisah semuanya. Coba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu ya. Nanti ada prakteknya. Oke? Cukup ya? Ya, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan Ustadz mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan Ustadz. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang ataupun yang buruk datangnya dari Ustadz sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Makasih.